Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, di sini ibu-ibu ini kami akan memaparkan materi tentang kimia. Namun sebelum kami memaparkan, ada baiknya ibu memperkenalkan diri dengan ibu sendiri, Hermawati Solin, dan rekan ibu. Saya Ibu Khairul Hayaton. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari reaksi kimia yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu yang disebut dengan reaksi reduksi dan oksidasi, ataupun dalam singkatan reaksi redoks. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita anak-anak, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita absen dulu ya anak-anak. Nah, dalam mempelajari itu, anak-anak harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari ini, siswa harus mampu memahami, menjelaskan konsep perpindahan elektron pada reaksi redoks melalui video pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu, siswa mampu mengidentifikasi oksidator dan reduktor dalam persamaan reaksi melalui game kuisis kathode secara akurat. Nah, di sini terdapat peta konsep kita. Yang pertama itu kita mempelajari tentang pengertian. Apa sih pengertian reaksi redoks itu? Yang kedua itu apa yang terjadi di oksidasi dan reduksi. Yang ketiga itu bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Yang keempat itu oksidator dan reduktor. Dan yang kelima itu aplikasi dalam kehidupan. Anak-anak boleh lihat ini. Apa sih gambar ini? Ya, ini adalah gambar besi yang berkarat dan apel yang berubah warna setelah dikupas. Nah, mungkin anak-anak pernah nggak memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, kenapa besi itu dapat berkarat, ataupun anak-anak itu bisa melihat pagar rumah yang berkarat dan apel yang telah dikupas dan dibiarkan beberapa menit akan berubah warna. Nah, itu adalah fenomena redoks di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa sih redoks itu. Nah, redoks itu adalah singkatan dari reaksi, reduksi, dan oksidasi. Nah, reaksi reduksi dan oksidasi itu tidak berlangsung secara sendiri-sendiri, tetapi reaksi reduksi dan oksidasi itu berlangsung secara bersamaan. Nah, bayangin nih, si A dan si B ini berteman. Nah, si A ini memberi, si B ini menerima. Nah, si A ini kan kehilangan. Apa sih yang kehilangan itu di dalam reaksi kimia? Kehilangan dan diterima itu, ya, yang diterima itu adalah elektron. Nah, jadi redoks itu adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dari satu zat ke zat yang lainnya. Dalam reaksi ini, satu zat mengalami oksidasi dengan melepaskan elektron, sedangkan zat lain mengalami reduksi dengan menerima elektron. Reaksi redoks banyak kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengaratan besi tadi yang Ibu nampakkan pada slide itu, dan perubahan warna pada apel, dan juga di dalam reaksi redoks ini, reduksi itu kan mengalami menerima elektron. Itulah yang menjadikan peningkatan
bilox yang akan nanti dijelaskan oleh Ibu Kahirul ataupun rekan Ibu, dan oksidasi itulah yang mengalami penurunan bilox. Ini perlu dicatat ya anak-anak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Ibu sendiri ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan bilox. Bilangan oksidasi itu digunakan untuk mengetahui perubahan elektron suatu atom, dan bilangan oksidasi membantu menentukan apakah suatu zat mengalami oksidasi atau reduksi. Ketiga, kenaikan bilox menunjukkan terjadinya oksidasi, dan keempat, penurunan bilox menunjukkan terjadinya reduksi. Ini silahkan dicatat terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke aturan bilangan oksidasi atau bilox. Bilox itu ada aturannya, dan aturannya nggak banyak. Jadi ini kita bahas satu-satu aturannya. 1. Bilox unsur bebas itu sama dengan 0. Contoh, unsur bebas itu Na, Cl2, O2, P4, S8, ada H, itu dinamakan dengan unsur bebas. Jadi biloxnya 0. Ada yang kedua, bilox ion monoatomik, yaitu biloxnya muatannya. Contohnya Fe2+, biloxnya yaitu muatannya yaitu 2+. Fe3+, biloxnya +3, itu muatannya +3. Yang ketiga ada pada senyawa bilox. Ingat ya, ini senyawa dan yang di atas itu unsur. Ini senyawa bilox. Pada golongan alkali itu biloxnya +1, golongan alkali tanah itu +2, aluminium itu +3. Pada senyawa bilox H+1, ingat ya, ini senyawa bukan unsur. Bilox H itu sama dengan +1, kecuali pada hidrida logam. Contohnya NaH, BaH2, yaitu biloxnya -1. Lanjut, pada senyawa bilox F sama dengan -1. Jadi bilox F adalah -1. Pada senyawa O atau oksigen itu -2, kecuali pada peroksida. Contoh H2O2, yaitu -1. O-nya ini -1. Pada golongan 7A, biloxnya -1, golongan 6A biloxnya -2, golongan 5A biloxnya -3. Mana kita bisa lihat golongan 7, 6, 5, yaitu pada tabel periodik. Selanjutnya, total bilox pada senyawa sama dengan 0. Misal NaCl itu senyawanya biloxnya itu 0 karena itu senyawa. Selanjutnya, total bilox pada ion poliatomik sama dengan muatannya, sama kayak ini monoatomik. Fe2+ sama dengan biloxnya +2 ini ya. Selanjutnya kita bahas oksidasi dan reduksi. Yang pertama
ada oksidasi. Oksidasi itu adalah proses pelepasan elektron. Pada oksidasi, nilai bilangan oksidasi meningkat dan zat yang teroksidasi yang melepaskan elektron disebut reduktor. Kedua, ada reduksi. Reduksi adalah proses penerimaan elektron. Pada reduksi, nilai bilangan oksidasi menurun dan zat yang terreduksi yang menerima elektron disebut oksidator. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi oksidasi adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Nah, dapat kita lihat di sini Zn itu biloksnya 0. Kenapa biloksnya 0? Ya, karena Zn itu unsur bebas. Di sini dapat kita lihat Cu sama dengan biloksnya plus 2. Cu sama dengan biloksnya plus 2, ini biloksnya si Cu. Ditambah ini kan ada S, tambah S, ditambah empatnya dari mana? Empatnya dari sini. Dikali minus 2. Minus 2-nya dari mana? Minus 2-nya dari O. O ini bilangan oksidasinya adalah minus 2. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena muatannya tidak ada. Jadi sama dengan 0. Jadi dapat kita tulis plus 2 ditambah S ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan minus 8. Sama dengan 0. Jadi kita tulis lagi plus 2 ditambah S. 8-nya kita pindah ruas jadi ke kanan, jadi sama dengan pindah ruas jadi plus 8. 2-nya kita pindah ruas lagi, S sama dengan plus 8. Di 2 ini kan dipindah ruas menjadi minus plus 8 dikurang 2 sama dengan S sama dengan plus 8 dikurang 2 sama dengan plus 6. Plus 6. Jadi biloksi S ini sama dengan biloksi S yang sudah kita cari sama dengan plus 6. Sama juga halnya sama biloksi S di ZnSO4 sama dengan juga plus 6.
Nah, yang kita fokuskan di sini adalah biloxnya. Jadi bilox Zn ini kan 0 teroksidasi menjadi biloxnya jadi plus 2. Di sini Cu biloxnya plus 2 tereduksi menjadi 0. Biloxnya turun dari plus 2 menjadi 0. Jadi biloxnya turun. Jadi Zn itu teroksidasi. bilangan oksidasi naik dari 0 menjadi 2. Ini 0 menjadi 2. Dan Zn melepaskan 2 elektron. Zn menjadi Zn2 plus sama dengan 2E. Ini reaksinya. Pada Cu tereduksi. Bilangan oksidasi turun dari plus 2 menjadi 0. Ini 0. Jadi Cu menerima 2 elektron. Reaksinya adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, ingat, Zn adalah reduktor, yaitu pemberi elektron, dan CuSO4 adalah oksidator yang penerima elektron. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Ibu, yaitu Ibu Hermawati Solin. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu Khairul tadi, di mana Ibu Khairul tadi kan sudah menampakkan bagaimana reaksi redoks itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses reaksi redoks di dalam pengkaratan itu. Nah, tadi kan pertanyaan-tanya, masa Ibu ini nunjukin cuman pagar besi yang berkarat aja. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana pengkaratan besi itu ya. Nah, di sini untuk di sini reaksi pengkaratan itu adalah antara reaksi kimia antara besi, oksigen dan air yang akan menghasilkan nanti karat ataupun besi yang berkarat ya, ataupun besi yang teroksidasi dan terhidrasi. Nah, sebelum kita tahu bagaimana reaksinya, kita harus menentukan biloxnya. Kenapa? Dari bilox itu yang kita paham mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, di sini untuk Fe, dimana untuk Fe nanti untuk Fe ini kenapa dia biloxnya 0? Karena ini kan unsurnya unsur bebas, dan ya seperti yang dijelaskan Ibu tadi kan, kalau unsur bebas itu biloxnya 0. Nah, ini pun untuk O itu pun oksigen, biloxnya juga 0. Dan untuk H2 ini bisa nggak Bu kita cari? Ya kayak mana ya? Sama aja sih. H itu kan plus 1. Ntar ya, biar Ibu buat. Nah, H itu kan plus 1. Plus 1 dikali H. Maaf. Nah, di sini kan H2O. Koefisien itu tidak mempengaruhi bilangan oksidasi. Nah, di sini kita buat H2O.
nentuin biloxnya, Bu. Ini kan 2 dikali H, bilox H ada di aturan kan, di aturannya dia plus 1 plus 1. Nah, sedangkan si O tinggal ditambahkan O ini kan ini yang mau kita cari, sama dengan ini kan 2 kali plus 1 kan plus 2 ditambah 0 sama dengan ini plus 2 ditambah si O plus 2 ini akan menghasilkan apa? Jika pindah ruas dia, maka bagaimana mencarinya? Di sini kenapa ini Ibu buat kosong? Karena jika dia ini nggak ada muatan, dia kosong. Nah, plus 2 pindah ke sini, ke ruas kanan akan menjadi ya minus 2. Maka O yang kita cari tadi, hasilnya minus 2. Nggak nampak ya? Nah, makanya di sini plus 1 dan ini minus 2. Iya. Nah, di sini sebenarnya ini kita nggak perlu mencari, tetapi biar anak-anak tahu. Karena di aturan juga ini pas, ini plus 1 dan si O ini minus 2. Begitu juga dengan di sini, nanti kita nggak perlu mencari ya. Dan untuk di si FE ini bisa nggak Bu kita cari? Bisa. Di sini kan si O nya minus 2, jadi 3 dikali minus 2 adalah, kita cari dulu FE2O3 nya ini kan. FE nya di sini, padahal di sini biloxnya udah diketahui, tapi biar anak-anak tahu bagaimana cara mencari biloxnya kan. Di sini Fe2O3. Nah, 2Fe ditambah 3O. 3O. Nah, sama dengan 2Fe. 2Fe ini yang harus kita carikan, Nak. Nah, tambah 3 dikali bilang bilox O. Bilox O kan diketahui berapa? Ya, bilox O itu adalah minus 2. Jadi 3 dikali minus 2 sama dengan 2Fe ditambah, langsung aja 3 kali minus 2 berapa? Ya minus 6. Sama dengan 2Fe sama dengan plus
6. Minus 6 itu pindah ruas menjadi apa? Plus 6 ya, plus 6. Plus 6. Plus 6 kan? 2FE ini, 2 ini pindah ke sini menjadi bagi. Jadi FE sama dengan plus 6 bagi 2 dibagi 2. Dapatlah hasil FE ini. Dapatlah hasil si FE ini nanti plus 3 dengan plus 3. Nah, inilah hasilnya. Makanya di sini kan FE ini dikasih tahu plus 3, di sini minus 2 karena ini memang ini aturan Biloxnya. Nah, ini kan dari 0 ke 3 dia naik apa turun? Naik kan? Nah, dari 0 ke 3 dia naik. Jadi dia disebut apa? Bilox oksidasi, bilangan oksidasi. Karena Biloxnya naik. Sedangkan si O di sini 0. Di sini berapa tadi minus kalau kita mencarinya? Jadi minus 2. Nah, di sini dari 0 ke minus 2. Itu turun atau naik? Turunlah dari 0, ada utangnya menjadi minus 2. Nah, dia turun. Itulah bilangan oksidasi dan reduksi pada pengkaratan besi. Bisa kita lihat di bawah ini bagaimana keterangannya. Fe itu teroksidasi karena melepaskan elektron, dan oksigen O2 itu tereduksi karena menerima elektron. Nah, ini Fe. Bisa kita lihat di sini si paku Fe besi ditambah air ditambah oksigen menghasilkan karat. Ini dihapus Nah, bagaimana aplikasi redox dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti yang terus kita seperti kita ini mengulang bagaimana reaksi redox itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang telah dijelaskan ada korelasi besi terjadi karena besi bereaksi dengan oksigen dan air sehingga membentuk karat. Sedangkan perubahan warna pada apel setelah dipotong ataupun dikupas dan didiamkan beberapa menit akan mengalami perubahan warna karena senyawa dalam apel itu mengalami oksidasi karena terkena udara, dan pemutih pakaian bekerja sebagai oksidator yang membantu menghilangkan noda dan warna pada pakaian. Kesimpulan Khairul. Jadi kesimpulan kita, apa sih kesimpulan kita hari ini yang telah kita pelajari? Bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi dan reduksi selalu terjadi secara bersamaan dalam satu reaksi redoks. Oksidasi ditandai dengan pelepasan elektron, sedangkan reduksi ditandai dengan penerimaan elektron. Konsep reaksi redoks dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penerapan reaksi redoks antara lain korosi besi, perubahan warna pada apel yang dikupas, dan penggunaan pemutih pakaian. Nah, di sini terdapat kode kuis. Nah, nanti anak-anak sekalian boleh scan kode QR berikut untuk mengasah kemampuan anak peserta didik. Sampai mana sudah kemampuan adik-adik setelah kami memaparkan materi yang telah kami paparkan tadi.
Nanti peserta didik nanti juga di situ nampak poin mana yang benar dan poin apa yang salah yang patut dipelajari. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika Ibu terdapat kurang dalam pemaparan materi, dan begitu juga dengan Ibu Kahirul. Kami sadar terdapat beberapa kesalahan dalam penyampaian materi, tolong dimaklumi. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nana. Bye bye.